Ya, di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Teddy tampak menyimak dengan seksama cerita yang disampaikan para ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan selama berada di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa mama pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Namun untuk mencegah penyelewengan, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang ada. Bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang Ya, terima kasih masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Setelah sebelumnya terputus akibat banjir bandang, jembatan Bailey yang berada di Biren Aceh telah selesai diperbaiki. Ya, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan kota Lok Semawe telah berhasil dibangun kembali. Bantuan untuk warga pun sudah bisa disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Pembangunan jembatan memakan waktu selama 16 hari, yaitu sejak 12 hingga 18 Desember 2025. Meski terhitung cepat, namun pembangunan jembatan dipastikan sesuai standar keselamatan dan kelayakan fungsi. Terima kasih saya kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran TNI yang sudah berpartisipasi untuk melaksanakan jembatan ini, dan kami bisa melewati jembatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Ya, selain mengecek konsumsi, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah, tetapi juga memberi semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak, ya segera perbaiki keluarga. Kebetulan saya sendiri, saya bisa menyelamatkan diri Pak. Tapi kami bingung Pak, kemana? Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Kamu masih sekolah? Masih Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kok ya? Kok kenal nama semua pejabat ini? Mau jadi tentara? Atasan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu, Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi. Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya? Siap. Cukup. Tadi
evaluasi. Enggak, lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Kali ini Menteri Perdagangan melepas ekspor produk dalam negeri secara serentak dengan total nilai mencapai 978 miliar rupiah. Delapan provinsi melepas ekspor berbagai produk dalam negeri secara serentak. Total nilai barang yang diekspor kali ini mencapai 58,77 juta dolar AS atau sekitar 978 miliar rupiah. Acara pelepasan dilakukan secara simbolis di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso hadir langsung dalam kegiatan ini. Jadi hari ini kita melakukan pelepasan ekspor di 8 daerah, ya, di 8 titik dari sejumlah 31 perusahaan. Ini sekarang kita pusatkan di Jawa Barat. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga telah menyiapkan penguatan promosi melalui perwakilan perdagangan di luar negeri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Bisa siapkan koper, isi saldo dan juga cek kondisi kendaraan Anda karena libur Natal dan Tahun Baru kali ini bertabur diskon. Diskon tarif diberikan mulai dari tarif tol hingga penyeberangan kapal laut. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dari sebelumnya. Pemerintah obral tarif transportasi mulai dari diskon tarif tol, kereta api, pesawat hingga kapal laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan diskon tarif sebesar 20% pada 26 ruas tol. Diskon transportasi umum juga berlaku untuk tiket pesawat terbang, kereta api, transportasi laut hingga penyeberangan ASDP. Potongan harga berlaku hingga tanggal 10 Januari 2026. Selain festival diskon transportasi, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengusulkan WFA atau Work From Anywhere dari tanggal 29 hingga 31 Desember. Usulan ini disambut tepuk tangan meriah peserta sidang paripurna dan Presiden Prabowo. Nah, oleh karena itu kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang diantaranya juga diantara libur, Pak. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Diskon transportasi serta usulan WFA dicetuskan sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode libur 2025 hingga 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.